Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Syuhada dari Pendidikan Teknik Mesin 2018 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, definisi. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Perlunya menjalankan program keselamatan kerja. Pertama, mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Keempat, menghindari tuntutan hukum. Fokus program keselamatan kerja. Program keselamatan kerja difokuskan pada dua aspek. Yang pertama, perilaku kerja. Membentuk sikap karyawan yang pro keselamatan kerja, mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan level terendah. Selanjutnya, menekan tanggung jawab para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja. Yang kedua, kondisi kerja. Mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya dengan menyediakan alat-alat pengaman. Beberapa teknik dalam program keselamatan dan kesehatan. Yang pertama, analisis bahaya pekerjaan. Proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisis sebuah tugas dan bahaya-bahaya potensial yang bisa timbul dari pelaksanaan tugas tersebut. Selanjutnya dirumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman guna mencegah bahaya-bahaya potensial tersebut. Kedua, ergonomika. Studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya yang meliput tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Kedua, yang perlu disesuaikan adalah mesin-mesin dan lingkungan kerjanya terhadap karakteristik para karyawan, bukan sebaliknya. Pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Pertama, menyadarkan para karyawan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, memasang alat-alat kontrol produksi, menyusun prosedur-prosedur kerja yang aman, mendorong penggunaan alat-alat pengamanan atau pelindung yang layak. Tentang stres. Stres adalah reaksi ganjal dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan padanya. Stres mempengaruhi orang-orang dengan cara yang berbeda-beda, dan dengan demikian merupakan kondisi yang sangat bergantung pada individu. Peristiwa-peristiwa tersebut bisa membuat seseorang mengalami stres yang sangat tinggi, tapi tidak bagi orang yang lain. Pengaruh stres tidaklah selalu negatif. Stres ringan dalam kenyataannya meningkatkan produktivitas dan bisa sangat membantu dalam mengembangkan ide-ide kreatif. Akibat potensial stres. Meskipun setiap orang hidup dalam jumlah stres tertentu, jika stres tersebut cukup parah dan berlangsung cukup lama, stres itu bisa membahayakan. Stres bisa menyebabkan absensi berlebihan, penggunaan alkohol atau obat-obatan lainnya secara berlebihan, kinerja yang buruk atau bahkan kesehatan yang begitu buruk. Stres parah yang berkepanjangan berhubungan dengan penyakit-penyakit mematikan seperti penyakit jantung, depresi, gangguan sistem kekebalan, alkoholisme, dan kecanduan obat, ditambah sakit kepala harian, nyeri punggung, akan makan berlebihan, dan penyakit-penyakit pengganggu lainnya yang dimunculkan tubuh sebagai reaksinya. Faktor penyebab stres. Faktor-faktor organisasional, budaya perusahaan, pekerjaan itu sendiri, kondisi kerja. Faktor-faktor pribadi, keluarga, masalah finansial. Dan ketiga adalah lingkungan umum. Mengelola stres, yaitu dengan cara berolahraga, mengikuti kebiasaan diet yang sehat, tahu kapan berhenti sejenak atau relaksasi, menempatkan situasi yang penuh stres dalam perspektif yang berbeda, menemukan seseorang yang mau mendengar, membangun keteraturan dalam hidup, kenali keterbatasan diri, bersikap toleran, mencari waktu luang di luar pekerjaan, menghindari kendalisme.
Evaluasi program keselamatan dan kesehatan. Keberhasilan sebuah program keselamatan dan kesehatan bisa dilihat dari beberapa indikator berikut ini. Pertama, penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, baik secara kuantitatif atau frekuensi kejadian maupun kualitatif, berat ringannya cedera atau penyakit. 2. Menurunnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh pekerja. Contoh ketiga, yaitu menyediakan alat pelindung diri atau APD, menyediakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan keselamatan kerja, asuransi, dan fasilitas dan sarana kesehatan yang lengkap. Baiklah, terima kasih. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Bila hidup daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.